Halo semuanya, balik lagi di vlog. Oke, setelah lama nggak upload video karena kesibukan di dunia nyata, kita balik lagi di YouTube dan kali ini kita lanjut tentang bahas rakitan PC. Sebelumnya udah ada video tentang prosesor, motherboard sama RAM. Kalau yang belum nonton, linknya udah saya taruh di bawah. Silahkan kalian nonton dulu. Kali ini kita bahas tentang storage, power supply, VGA sama casing. Udah ada storage di kanan saya, terus kiri saya udah ada power supply. Casing ada di belakang, GPU nggak punya sampel, masih dipakai. Langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama storage udah ada di kanan saya, barangnya kayak gitu. Itu salah satu storage. Ya, di waktu saat ini kalau kalian mau ngerakit PC, ketika bahas storage sudah pasti kalian harus mikir pakai SSD. Langsung pilih SSD aja, nggak usah nengok ke harddisk dulu karena tujuan utama adalah PC nyala dengan performa terbaiknya. Ya, harddisk kalau mau ngelirik nanti aja kalau kalian memang butuh banget storage buat nyimpan kayak film, foto, musik dan lain sebagainya. Buat OS ya pasti harus pakai SSD. Lalu pilih SSD gimana? Beli yang seperti apa? Nah, buat kalian yang mau ngerakit PC, kalau ada budget mampu, langsung aja lari ke NVMe. Terserah mau Gen 3 atau sekalian Gen 4 yang kenceng parah, atau kalau memang budget terbatas, beli SSD SATA kayak di samping kanan saya ini udah cukup daripada kalian harus pakai harddisk buat install OS pertama kalian di PC. Mau beli yang brand apa? Terserah kalian mau beli brand apa, yang penting SSD. Toh kalau kalian beli model SATA yang kayak gini, ini di saya ada WD 120. Kalian mau beli merek brand lain juga speednya nggak terlalu signifikan. Jadi yang penting SSD kalian beli aja. Lalu untuk kapasitas, harus beli yang kapasitas berapa? Tergantung kebutuhan. Kalau kalian memang hanya mau pakai PC itu buat office atau sekedar browsing, nonton YouTube atau bahkan ya kerjaan enteng-enteng atau yang ringan-ringan aja, 120 kayak yang ada di samping saya rasa udah lebih dari cukup. But kalau kalian mau tanya idealnya berapa, 240 atau 256 itu harusnya angka yang ya masih oke, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar untuk sebuah SSD di awal kalian mau rakit PC. Buat kalian yang mau beli NVMe, kalian harus perhatian juga apakah motherboard kalian support pakai NVMe atau enggak. Biasanya di motherboard tertulis ada slot M.2-nya. Nah, M.2 ini SATA doang atau bisa support NVMe. Lalu NVMe-nya konfigurasinya seperti apa? Apakah akan mematikan salah satu PCIe lain, atau kalau yang masih pakai SATA akan buat slot SATA kalian di salah satu di motherboard akan mati. Kalian harus lihat itu di spek motherboard kalian. Selain itu, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman, kalian perhatian juga airflow di casing kalian. Karena apa? Kalau NVMe itu suhunya nanti panas, performanya biasanya akan drop. Ya, SSD SATA juga seperti itu, tapi kebanyakan NVMe karena NVMe jauh lebih panas daripada SSD SATA. Ada baiknya kalian beli NVMe yang udah ada heatsinknya atau pendingin bawaannya. Ya, syukur-syukur motherboard kalian udah ada heatsinknya. Lanjut power supply, di samping saya udah ada contoh barangnya. Power supply dari Cooler Master ini adalah MWE 450. Ya. Power supply adalah sebuah part yang bisa dikatakan sangat krusial karena semua daya yang akan dikonsumsi oleh komponen komputer kalian atau komponen PC kalian itu akan sepenuhnya disupport sama yang namanya power supply. Jadi saran saya kalau mau beli power supply jangan yang abal-abal, langsung aja yang terbaik. Karena yang kalian pertaruhkan adalah keawetan dari komponen kalian. Power supply dengan sertifikasi 80 plus bronze ya, di waktu ini harusnya harganya udah murah dan banyak pilihan mereknya.
Atau kalau memang kalian mau beneran invest di komputer ya, kalian bisa beli power supply dengan harga yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mahal, tapi apa yang kalian dapatkan dalam jangka waktu masa garansi power supply itu akan sangat worth it. Kita ambil contoh kayak Corsair atau Seasonic atau brand-brand papan atas untuk urusan power supply. Mereka berani kasih garansi 10 tahun. Kalian mengeluarkan duit 2 juta untuk 10 tahun masa garansi. Kalau dibagi 1 tahun per tahunnya bisa dihitung berapa? 200.000 per tahun. Itu harga yang sangat murah untuk hitungan investasi sebuah teknologi di PC rakitan. Berikutnya VGA. Agak canggung sih ngomongin VGA di waktu sekarang ini karena ya harganya gila-gilaan, barang susah dicari karena ya mining, pandemi dan lain sebagainya. Tapi it's okay. Kita bahas saja buat tambah-nambah khasanah dunia PC rakitan. Buat orang awam kadang mereka bingung. VGA-nya GDDR3, GDDR5, GDDR6. Cocok nggak ya kalau dipasang sama PC saya di rumah yang pakai RAM DDR3 atau DDR4? Atau ada lagi pertanyaan tentang kalau mau beli VGA AMD tapi prosesor di rumah di PC yang udah ada prosesornya Intel, apakah cocok dan bisa jalan? Ya, pertanyaan itu sering terjadi. Jadi ya tenang aja, kalian bisa pasang GPU dengan GDDR3, GDDR5, GDDR6, tetap bisa dipasang dengan RAM kalian yang mungkin hanya DDR3 atau ya DDR4. Nggak ada hubungannya masalah kompatibilitas dengan hal itu. Lalu kalau prosesornya Intel, bisa nggak dipasang VGA AMD? Ya, tentu bisa. Itu nggak ada urusannya. Prosesor Intel harus pakai Nvidia, prosesornya AMD nggak bisa pakai Nvidia, harus pakai GPU dari AMD juga, nggak ada urusannya, tetap bisa dipakai. Lalu harus beli VGA yang seperti apa? Mau VGA-nya AMD atau Nvidia? Harus beli yang kapasitas memorinya berapa? Yang serinya berapa? Tergantung kebutuhan dan case penggunaan kalian sebenarnya. Kalau pertanyaan ini harus memang benar-benar dijawab gitu kan. Cara paling gampangnya gini, kalian beli VGA katakanlah mau dipakai buat main game. Lihat aja requirement dari game yang akan kalian mainin. Misal kalian mau main Control atau apalah yang udah ada ray tracingnya, ya mau nggak mau kalian harus beli GPU yang udah ada fitur ray tracingnya kalau kalian mau memainkan game dengan opsi yang maksimal. Atau kalau kalian yang sekedar mau main kayak PES, FIFA, game-game enteng, harusnya GPU atau VGA sekelas 1050 Ti, 1650 harusnya masih mampu. Tergantung kalian mau pakai VGA itu buat apa. Silahkan lihat aja di spek gamenya atau aplikasi yang kalian gunakan buat kerjaan harian kalian. Di sana tertulis VGA apa yang direkomendasikan, beli itu aja. Dan pas kalian udah beli, pasang, ya jangan buru-buru bilang kalau VGA kalian rusak. Banyak orang tanya di grup, di postingan di Facebook lah, di forum-forum lah, bilang, kenapa VGA saya barusan beli tapi fan-nya mati? Apakah rusak? No, karena di beberapa seri atau tipe VGA dari beberapa brand itu ada yang fiturnya seperti itu. Jadi kalau loadnya nggak mencapai satu batas atau suhunya nggak mencapai satu batas, ya fan-nya tetap mati, nggak akan muter. Fungsinya buat menjaga keheningan dalam kalian main game, biar nggak terlalu berisik sama putaran fan. Ya oke, yang terakhir kita bahas casing. Gimana sih cara buat nentuin casing yang pas sama PC kita? Ya kalau urusan casing itu sebenarnya selera ya, karena kalau urusan casing kita bahas teknis aja ya gak akan masuk di beberapa selera orang. Emosi juga bermain di urusan mau beli casing.
ada keindahan, bentuknya, wujudnya, yang semua itu akan berpengaruh buat kita mutusin mau beli atau enggak sebuah casing tersebut. Tapi gini, di luar urusan emosional yang kita pakai buat beli casing, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan betul-betul ketika mau beli casing. Yang pertama adalah ukuran. Ya, pastikan dulu ukuran dari motherboard kalian. Jangan sampai kalian beli casing mini ITX atau MATX yang ukurannya kecil, tapi ternyata motherboard kalian adalah ATX atau bahkan EATX yang jauh lebih besar daripada casing kalian. Ya, nggak akan bisa masuk gitu kan. Tapi bentar, untuk urusan estetika, balik lagi estetika dan emosional, ada baiknya kalian beli casing yang ukurannya pas sama motherboard kalian. Kalau motherboardnya mini ITX, ya beli yang mini ITX, akan pas dan jauh lebih bagus ketika dipandang ketika motherboard mini ITX masuk ke dalam case mini ITX. Nggak kedodoran ketika pakai casing yang ATX gede banget. Lalu yang kedua adalah fitur. Ya, fitur biasanya di casing itu adalah kemampuannya untuk bisa dipasangin cooling. Biasanya tertulis support 240 radiator di bagian atas atau di bagian depan atau bahkan bagian bawah. Terus support buat fan 120 dan 140, ya gitu kan. Itu adalah salah satu fitur dari sebuah casing untuk urusan cooling. Gak cuma urusan fitur dari pemasangan cooling, I/O port di bagian depan atau atas biasanya adalah nilai plus yang harus kita pertimbangkan juga ketika mau beli casing. USB 3.0 atau bahkan USB Type-C untuk casing-casing modern sekarang, ya itu adalah salah satu fitur I/O panel di depan atau di atas yang biasanya ada di dalam sebuah casing. Selanjutnya urusan kabel manajemen. Ya, biasanya di spek nggak terlalu dituliskan untuk urusan kabel manajemen. Jadi kalian memang harus lihat bener-bener casing itu kabel manajemennya bagus atau enggak. Di bagian belakang casing ada clearance atau space berapa, sekitar 1 atau 2 cm atau bahkan ya yang paling jelek mungkin cuma setengah senti untuk jalan kabel ketika kalian mau rakit PC nanti. Terakhir, ya ini bisa dikatakan fitur yang sepenuhnya untuk estetika, yaitu RGB dan tempered glass untuk side panel. Casing murah zaman sekarang udah punya tempered glass dan RGB. Saya udah pernah review, itu ada Armageddon Limits N5, linknya ada di bawah ya. Silahkan nonton dulu kalau yang belum nonton. 300.000 udah dapat RGB dan tempered glass. Ya, casing-casing murah seperti itu udah banyak banget bisa kita dapetin di pasaran. Tergantung selera aja, nanti kalian mau model RGB yang seperti apa. Oke, terakhir buat casing. Kalau casing murah aja udah ada fitur tempered glass, RGB, ya ngapain beli casing mahal? Oke, perbedaan antara casing murah dan casing mahal bukan hanya urusan fitur ya. Perbedaannya ya sebenarnya bisa dikatakan nggak terlalu jauh, nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu aja, nggak bisa. Kalian harus rasain dulu feel ketika kalian ngerakit, ketika kalian pegang casing tersebut. Biasanya di casing mahal itu bahan yang digunakan relatif lebih tebal ya, dan kepresisian potongan-potongan case-nya lalu lubang-lubangnya itu jauh lebih rapi dan presisi. Serta kalau kita ngomongin tentang finishing cat, biasanya casing mahal catnya jauh lebih bagus. Lalu yang paling menonjol perbedaan antara casing murah dan mahal biasanya ada di fitur modular. Ya, fitur ini akan sangat memudahkan ketika kita nanti mau maintenance PC kita, mau bongkar PC kita buat bersih-bersih, itu akan jauh lebih enak, jauh lebih mudah ketika kalian punya casing dengan fitur modular yang bagus. Lalu RGB dan fan controller yang semuanya itu bisa dikontrol dari software.
casing-casing seperti ini harganya biasanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan casing yang fan controllernya atau RGB-nya hanya bisa dikontrol dari tombol yang ada di dalam casing itu sendiri. Nah, yang biasanya paling bisa kalian rasakan perbedaannya ketika mau beli casing murah atau mahal adalah bonus fan. Ya, itu pasti ketika kalian beli casing dengan include bonus fan biasanya harganya jauh lebih mahal dibanding dengan yang tanpa bonus fan. Nah, oke, itu tadi pembahasan kita tentang storage, power supply, VGA, dan casing. Ya, semoga video ini membantu buat kalian yang mau rakit PC sendiri. Thanks sudah nonton sampai akhir. Saya Imam, kita ketemu di video berikutnya.